Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifah Riani, dosen program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, akan memaparkan materi compounding and dispensing, utamanya dalam screening resep berdasarkan pertimbangan klinis, yakni mengenai dosis dan interaksi obat. Mari sama-sama kita awali pertemuan pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman semua, dalam pembelajaran kali ini, pertimbangan klinis untuk mengetahui penetapan dosis dan interaksi obat, di sini ada capaian pembelajaran yang diharapkan, yakni dari capaian pembelajaran Prodi meliputi mahasiswa mampu membuat keputusan yang independen dan menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, termasuk ke dalam kemampuan umum. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mampu mengidentifikasi, memformulasi, menyelesaikan masalah terkait dengan resep. Dan di sini dikerucutkan lagi dengan sub CPNK, yaitu mampu menelaah suatu resep dan mempertimbangkan berdasarkan persyaratan administratif, farmaseutik, dan klinis. Nah, untuk bahan kajian sendiri, di sini ada screening klinis, meliputi indikasi dosis, efek samping, duplikasi polifarmasi, kontraindikasi, dan interaksi obat. Nah, ini bagian dari pertemuan 5, 6, dan 7. Saya khusus di pertemuan 6 ini akan menjelaskan mengenai screening berdasarkan dosis dan interaksi obat. Nah, seperti kita ketahui bersama, tadi screening klinis itu ada 7, yakni dari ketepatan indikasi, aturan cara dan lama penggunaan obat, adanya duplikasi, reaksi obat yang tidak diinginkan, kontraindikasi, dosis, dan interaksi obat. Nah, dalam hal ini, kita akan membahas tentang screening klinis berdasarkan pertimbangan dosis dan interaksi obat. Baik, yang pertama berdasarkan pertimbangan dosis. Nah, dosis kita ketahui disebut juga dengan takaran ya. Jadi dalam meminum obat itu kan penting untuk mengetahui dosisnya. Karena batasan antara obat itu menjadi satu yang bermanfaat dengan nanti menjadi racun adalah di dalam dosis. Nah, dalam menetapkan satu resep berdasarkan pertimbangan dosis, maka kita harus mengetahui beberapa jenis dosis, bukan hanya dosis lazim. Jadi di sini dosis itu ada dosis lazim, dosis terapi, dosis awalan, dosis maksimal, dosis pemeliharaan, dan dosis profilaksis. Semisal biasanya kan kita hanya melihat di lazimnya berapa begitu ya. Nah, pada suatu saat ada resep gitu ya, aspirin misalnya gitu. Dosisnya 320. Nah, kita ketahui dosis lazimnya untuk anti agregasi platelet adalah 80 sampai 160. Lalu kita menetapkan bahwasannya resep tersebut tidak tepat dalam hal pendosisan. Nah, itu ternyata salah karena pada resep tersebut penggunaan aspirin dimaksudkan untuk loading dose agar sesegera mungkin dalam tubuh mencapai kondisi yang steady state gitu. Misalnya pada orang yang terkena akut atau serangan akut coronary syndrome. Sehingga kita tidak serta-merta menetapkan bahwasanya resep tersebut tidak memenuhi syarat. Padahal kita belum melihat jenis-jenis dosis yang lainnya atau belum mempertimbangkan berdasarkan jenis-jenis dosis lainnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan ketidaktepatan dosis. Biasanya dosis itu subterapi atau dosisnya kurang begitu ya, atau dosis terlalu besar. Pada saat kapan sih dosis biasanya kurang ya atau subterapi tadi?
Ada beberapa yang memungkinkan ya terjadinya kesalahan tadi. Yang pertama adalah kesalahan penetapan dosis. Memang dari awal tidak mempertimbangkan misalnya berat badan gitu ya, hanya melihat usia gitu. Sementara pada orang obes, ketika hanya mempertimbangkan usia walaupun itu anak gitu, akhirnya tidak bisa mencapai target. Yang kedua adalah dari frekuensi pemakaian yang tidak tepat. Semisal obat harusnya digunakan 3 kali sehari, namun resep tersebut hanya mencantumkan 2 kali sehari. Maka kalau dijumlah secara frekuensi ini tidak memenuhi syarat gitu ya. Kemudian lama pemakaian yang tidak tepat. Nah ini juga, jadi pada beberapa obat itu memang harus lama pemakaiannya itu sesuai. Semisal kita tahu sekarang ini pada orang yang terkena COVID kemudian diberikan antivirus begitu atau antibiotik, maka lama pemberiannya salah satunya adalah ada yang 5 hari. Nah, ketika lama pemakaiannya tidak tepat, ini juga menjadi tidak tepat dosis. Kemudian penyimpanan yang tidak benar, nah ini sehingga biasanya obat itu terurai ya karena salah penyimpanan. Nah ini penting untuk kita farmasis memberikan informasi yang benar tentang tempat penyimpanan pada saat nanti pemberian informasi obat. Begitu juga dengan cara atau rute penggunaan obat yang benar. Semisal obat mestinya lebih efektif di bawah lidah, kemudian orang itu hanya menggunakannya lewat oral. Ini bisa jadi nanti akan ada pengurangan-pengurangan konsentrasi atau jumlah obat di dalam saluran cerna. Kemudian dosis obat terlalu besar, yang kedua. Nah, ini juga bisa jadi karena kesalahan penetapan dosis, bisa juga karena frekuensi ya, kebalik harusnya misalnya 2 kali, dia malah diresepkannya 3 kali begitu. Kemudian bisa juga karena lama pemakaian yang tidak tepat. Nah, kemudian dalam ketepatan dosis kita juga harus melihat ya dosis tersebut, coba kita hitung begitu. Betul tidak dosisnya? Karena biasanya untuk anak-anak utamanya ya, dosisnya itu kan di literatur juga ada yang langsung untuk anak, ada juga yang memang kita harus menghitung berdasarkan berat badan. Nah, maka di sini ada beberapa jenis perhitungan, contohnya yaitu perhitungan berdasarkan berat badan, kemudian berdasarkan umur ya, dan satu lagi biasanya berdasarkan luas permukaan tubuh. Untuk yang BSA ini biasanya untuk obat-obat kanker itu wajib menggunakan perumusan ini. Berikutnya adalah screening resep berdasarkan pertimbangan interaksi obat. Kita ketahui bahwasannya interaksi obat itu ada peristiwa atau aksi suatu obat diubah atau dipengaruhi oleh obat lain yang diberikan secara bersamaan. Nah, ini berdasarkan mekanismenya ada interaksi farmasetik, farmakokinetik, farmakodinamik. Sementara berdasarkan zat yang berinteraksi, itu ada interaksi obat dengan obat, obat dengan makanan, serta obat dengan penyakit. Pada kesempatan ini kita akan lebih detail membahas tentang kesesuaian resep berdasarkan interaksi farmakokinetik, farmakodinamik, yaitu antara obat dengan obat. Nah, interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik atau yang kita sebut dengan nasib obat dalam tubuh itu biasanya memiliki 4 tahapan ya, yaitu dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, memang interaksi obat dengan obat biasanya banyak terjadi pada tahap absorpsi dan metabolisme. Pada tahap absorpsi, semisal terjadinya perubahan pH akibat mengkonsumsi obat A semisal, sehingga ketika pH berubah, obat B itu akan lambat diabsorpsinya. Begitu juga misalnya terjadi pembentukan kompleks. Nah, sementara pada proses metabolisme biasanya banyak terjadi antara obat dengan obat itu adanya proses induksi ataupun inhibisi dari enzim yang memetabolisme obat. Semisal obat A menginhibisi enzim yang memetabolisme obat B.
Sehingga dengan otomatis obat B akan berkurang ya, atau akan menurun proses metabolismenya. Dan kadarnya dalam tubuh akan tetap. Maka pada penggunaan obat berikutnya ini menjadi masalah. Jadi kadar obat dalam tubuhnya akan tinggi. Itu dalam hal interaksi farmakokinetik. Sementara untuk interaksi farmakodinamik, ini biasanya lebih kepada bagaimana sih obat itu memberikan efek. Nah, sebetulnya interaksi farmakodinamik ini ada beberapa proses ya, bisa sinergisme, antagonisme, ataupun efek reseptor yang tidak langsung dari kombinasi ya. Nah, biasanya efek sinergisme ini justru kita harapkan. Sehingga ada beberapa obat yang memang sengaja dikombinasikan untuk mencapai efek sinergisme ini. Namun tidak jarang juga menghasilkan efek antagonisme ya, bisa berlawanan gitu. Sehingga harusnya tensinya turun, tapi karena ada yang berlawanan efeknya, maka tensinya tetap saja tinggi begitu. Ini adalah contoh interaksi obat dengan obat. Yang pertama misalnya ciprofloxacin dan kalsium ya. Jadi kalsium menurunkan absorpsi dari ciprofloxacin, maka rekomendasinya adalah ciprofloxacin diminum 2 jam sebelum kalsium. Kemudian contoh berikutnya ada amlodipin dan simvastatin. Metabolisme simvastatin terhambat, maka rekomendasinya adalah mengganti simvastatin, atau jika tidak memungkinkan, maka pemberiannya dijeda ya. Jadi amlodipin pagi dan simvastatin itu malam. Nah, kemudian kita masuk kepada studi kasus. Studi kasus di sini contohnya adalah resep racikan untuk anak ya di rumah sakit ini ya gitu ya. Kemudian ini nama obatnya sudah saya salin gitu untuk anak 6 tahun dengan berat badan 22 kg dari Dr. AF ya gitu. Nah, maka kita langsung akan mencatat berapa dosisnya, kemudian kita lihat berdasarkan literatur bagaimana ketepatannya. Nah, untuk mempermudah kita bisa lihat tabel gitu ya. Jadi tabel di sini ada nomor, obat, komposisi, dosis dalam resep, dosis lazim berdasarkan literatur. Kemudian di sini keterangan sesuai atau tidak sesuai dan kita tuliskan literaturnya. Saya ambil contoh misalnya untuk fraksion gitu ya, isinya paracetamol, dan ternyata setelah ditelusurin dosisnya adalah sesuai. Dan jangan lupa kita berikan perhitungan ya, gitu. Karena ini tadi untuk anak ya, tidak selalu dosis itu sudah tersedia untuk anak. Banyaknya adalah kita perlu hitung. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang tidak sesuai. Contohnya ada cetirizine, ya. Seharinya di dalam resep itu 2,5, gitu ya. Nah, memang ini seharinya itu sesuai gitu ya. Seharinya sesuai 2,5 sampai 5 mg. Namun kita lihat seharinya. Jadi sekalinya itu, mohon maaf tadi sekalinya itu sesuai, tapi seharinya itu adalah 3 kali sehari. Mestinya cetirizine ini diberikan 2 kali sehari. Sehingga ini kita katakan tidak sesuai. Nah, untuk interaksi obat. Di sini terjadi interaksi antara albuterol atau salbutamol tadi dengan pseudoephedrine. Dengan bentuk interaksinya adalah farmakodinamik, ya. Dan level signifikansinya ini adalah moderate ya, atau sedang. Maka kita lihat mekanismenya gitu ya, ternyata dia bisa menimbulkan efek samping yang sama, sehingga jika memang ini tidak tetap dilakukan atau tetap diberikan secara bersamaan, maka rekomendasinya boleh dilanjutkan dengan pemantauan ritme dari jantung. Tentu ini membutuhkan expert judgment ya gitu. Nah, dari kedua analisis tadi, maka ada kesimpulan. Yang pertama, dari pertimbangan dosis ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan tidak memenuhi syarat. Nah, kita sebagai farmasi sudah tahu ya, ketika dosis tidak memenuhi syarat, maka baiknya kita menghubungi dokter yang tertera pada resep tersebut, begitu ya, untuk mengklarifikasi dosis-dosis tadi itu. Kemudian, berdasarkan pertimbangan interaksi obat, ini memenuhi syarat,
maka boleh dilanjutkan. Nah, nanti kira-kira seperti itu yang akan saudara lakukan sehingga nanti dalam penugasan itu akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan pertimbangan klinis, utamanya dosis dan interaksi obat seperti apa. Nah, teman-teman, sekian perkuliahan untuk hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.